pada kasus Pati, pada kasus Bone, apa yang menyebabkan masyarakat kita sudah seberingas itu? Prabowo itu memang ditarget 2 tahun turun. Cara menurunkan Prabowo itu adalah bagaimana kecintaan rakyat itu dihancurin. Dari mulai bulan Januari sampai sekarang. Terus ya? Terus saja delegitimasi dilakukan terhadap Presiden Prabowo. Waktu pidato Jokowi disingkat di acara ulang tahun Gerindra di bulan Februari atau apa itu kan, dia kan bilang bahwa sekarang kita sadar bahwa Prabowo adalah orang paling kuat di Indonesia dan tidak ada yang bisa melawan kekuatannya. Habis pidato itu kan besoknya ada gerakan Indonesia Gelap. Bara api itu diciptakan di bulan April kalau nggak salah saya itu. Ada Menteri Dalam Negeri memindahkan 4 pulau yang milik Aceh menjadi milik Sumatera Utara, itu juga ribut. Iya betul. Ada ribut lagi soal nikel di Raja Ampat. Betul. Ya, ribut lagi, kan gitu. Jadi keributan-keributan itu selalu diciptakan agar Prabowo ini nggak bisa tenang. Prabowo ini kan terlalu keras. Oke. Ya, terlalu keras dalam anti korupsi. Koruptor-koruptor besar, pemilik-pemilik sawit itu udah 3,1 juta hektar itu kan semua kan kroni Jokowi, diambil semua. Harta-harta mereka yang ilegal itu yang selama Jokowi mau diputihkan, diambil dikasihkan kepada negara oleh Prabowo. Kelompok Jokowi, oligarki ini pengen Prabowo supaya tidak dicintai rakyat, agar apa? Agar Gibran bisa masuk menjadi alternatif ke depan gitu. Tentara atau polisi kalau terjadi ributan rakyat terus, rakyat nanti kemudian dibunuh, itulah yang mau dituju oleh orang-orang yang anti Prabowo itu. Karena dia akan bilang bahwa di era Prabowo itu inilah penindasan terjadi, anti-HAM, anti-demokrasi, kekerasan, penculikan, apa segala. Kan mereka mau nempelkan itu lagi pada Prabowo. Jujur, saya merasa bangga bisa hadir di sini karena Bung Rocky bilang bahwa kami ini setiap saat disoroti dan penjara menunggu. Karena apa yang disampaikan oleh kami ini adalah hal yang aktual, datanya terpercaya, tidak terbantahkan. Ini terbukti ketika saya menjadi saksi ahli. Anton, di mana tuh, Ton? Jakarta Selatan ya? Saya sebagai saksi, begitu saya duduk, saya boleh bicara yang kami muliakan, Bapak Hakim, Ibu Bapak Jaksa, penuntut. Saya di sini heran. Mengapa heran? Karena seharusnya yang duduk di terdakwa ini, karena saksi itu duduknya di tempatnya terdakwa juga kan. Yang duduk terdakwa harusnya bukan Anton Permana, tapi saya. Karena Anton Permana dituduh menyebarkan berita yang menyebarkan demonstrasi kan. Dan berita itu ditandatangani oleh saya sebagai presidium. Saya sampai seperti itu. Sehingga saya akan memakai hak saya. Kalau ditanya saya tidak menjawab, ya saya diam. Jadi saya lebih banyak diamnya waktu ditanya. Tapi begitu selesai, mereka minta foto bersama, saya juga cuma disuruh katanya. Itulah protes hukum pada saat itu. Saudara-saudara kalian, 80 tahun sudah Indonesia merdeka. Merdeka sebagai negara berdaulat, tetapi apakah tujuan dan cita-cita kita sudah tercapai? Betapa kerusakan yang dibuat oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Sekarang Anda bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian jadi presiden. Tapi saya mengalami cerita benar-benar dari rekan saya. Dia sudah bekerja sama dengan China Belt and Road. Akan membuat sebuah apartemen. MOU diberilah uang muka 1,5 juta dolar. Harusnya termin pertama pada bulan September. Tapi dari China minta, bisa nggak diundur sampai dengan pelantikan presiden? Teman saya bilang, cengli lah, kita harus cengli kan. Diundur. Kemudian begitu saya pilih presiden, minta diundur lagi. Boleh nggak kalau diundur setelah penentuan menteri-menteri? Begitu penentuan menteri-menteri, dia mengundurkan diri. Ini fakta. Mengundurkan diri dan dia yang menawarkan. Konsekuensinya silakan ambil 1 juta dolar. Tapi kalau setahun kemudian ada perubahan, belum ada kerjasama, mari kerjasama dengan kita lagi. Jadi sejak awal memang yang saya sampaikan di forum AFTA itu karena berdasarkan dari itu. Dan mereka mengamati sampai dengan sekarang ini. Nah, sebelumnya lagi, saya menjelaskan seperti Bang Ubedillah sampaikan, bahwa kemiskinan di Indonesia ini by design. By design.
Kenapa? Karena kalau orang kelaparan, kemiskinan, mudah dikendalikan. Ini sebuah teori. Harus hati-hati kalau bilang teori ini. Saya diawasi terus sama Bang Rocky Gerung. Kalau salah Bang, bilangnya nanti aja Bang sekarang Bang. Teori Marx bahwa kalau orang lapar itu mudah dikendalikan. Jadi teori inilah yang dilakukan sehingga pada saat pemilu yang akan datang itu mudah dikendalikan. Cukup dengan amplop-amplop itu saja. Mengendalikan membuat orang miskin paling gampang. Apa? Korupsi. Dengan korupsi itu sangat masif cepatnya terjadi kemiskinan. Dan itu terbukti. Kalau dihitung-hitung, selama tahun kemarin saja, sebelum pemilu, itu saya pikir ratusan triliun, atau mungkin sampai 1.000 triliun bisa terjadi itu, korupsinya. Mungkin dicek datanya itu. Yang jahat lagi, ya sangat jahat lagi. Coba bayangkan, kalau Bapak Ibu sekalian jadi presiden, bayangkan benar, jadi presiden. Begitu jabat, bulan Januari, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani memastikan kenaikan PPN 12% sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku pada bulan Januari 2025. Jadi pada saat Presiden jabat, bulan Januari PPN 12% diberlakukan. Untungnya pada tanggal 31 Desember, Presiden Prabowo membatalkan keputusan tersebut, hanya mengenakan kenaikan pajak menjadi 12% untuk barang dan jasa saja. Baru jadi presiden di tahun pertama, sudah disibukkan dengan ini, dan harus tampil sendiri untuk membatalkan. Ini Januari. Selanjutnya, bulan Januari lagi, heboh ditemukan pagar laut di Tangerang. Pada saat itu Presiden merintahkan bongkar. Tetapi Menteri KKP bilang jangan dibongkar, melarang. Karena untuk barang bukti, insubordinasi dari menterinya. Belum 1 bulan di bulan Januari, sudah terjadi seperti ini. 2. Pada 1 Februari, Menteri Bahlil tentang gas melon, pakai antri-antri, kemudian ada yang sampai meninggal. Baru 2 bulan ada 3 perkara nih. Dan kebijakan Bahlil dibatalkan oleh Presiden. Yang keberapa itu? 3 ya? Masih bulan Februari lagi. Heboh, bensin oplosan. Ini kalau terlambat diketahui, mesin-mesin motor masyarakat kecil itu rusak. Akhirnya berbondong-bondong isi bahan bakar di Shell. Sebelum saya lanjutkan, saya menduga ini adalah sabotase struktural. Disabotase yang dilakukan oleh struktural pemerintahan sendiri. Saya menduga itu. Boleh saya menduga seperti itu. Kalau itu panggil saya sebagai yang menyampaikan ini. Sabotase struktural yang dilakukan oleh pemerintah kepada Presiden. Sampai Kejaksaan Agung menangkap beberapa dari Pertamina. Februari sudah, sekarang bulan Maret. Menpan RB mengumumkan penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan PPK. Jadi ribut. Keputusan itu menimbulkan gejolak dan Menseknek atas perintah Presiden Bapak Prasetyo Hadi pada tanggal 17 Maret akhirnya mengumumkan pengangkatan CPNS dan PPK dipercepat. Baru 3 bulan di tahun yang baru sudah seperti itu. 6. PPATK melakukan pemblokiran rekening bank yang tidak aktif selama 3 bulan. Logika berpikirnya, tidak mungkin PPATK melakukan itu. Itu kan tidak terduga. Karena PPATK adalah intelijen untuk keuangan. Dia tidak punya hak, hanya melaporkan. Harusnya sudah dipenjara ini orang ini. Presiden turun tangan lagi. 122 juta rekening diblokir. Heboh. Kalau seandainya tidak diatasi, bayangkan seandainya 122 juta ini antri di bank dan narik rekeningnya. Jatuh nggak Presiden?
jatuh presiden. Ada contohnya negara seperti itu. Kemudian sudah diperintahkan untuk dibatalkan. Sudah batal? Belum. Pembangkangan lagi yang kedua. Kenapa? Bank harus orang sendiri yang membuka. Timbullah maki-makian, presiden goblok, presiden bajingan, presiden kurang ajar dari luar negeri. Karena TKW mau berangkat dia buka dari sini. Jadi dia dikirim ke sini. Ketika mau pulang, beli tiket dari sini kan? Nggak bisa. Bayangkan, saya harus menabung 3 tahun lagi supaya saya bisa pulang. Di mana-mana maki-maki muncul. Itu kelakuan PPATK. Selanjutnya, muncul pemerintah sedang merampas uang rakyat. Negara menghambat akses rakyat terhadap hak keuangannya. Tujuannya melegitimasi kepemimpinan Presiden Prabowo. Kemudian April, sengaja bulan April nggak ada. Kenapa? April Mop. Sengaja dibuat nggak ada itu. Inilah desain. Nggak ada. Langsung ke bulan Juni, heboh tentang tambang nikel di Raja Ampat yang merupakan surga terakhir dunia. Dunia internasional juga mengutuk. Pada tanggal 10 Juni atas arahan Presiden, 4 dari 5 siup nikel di Raja Ampat dicabut oleh Menteri SDM. Padahal Menteri SDM ada di dalam 4 itu. Ya. Belum selesai itu, ada lagi gara-gara lagi. 4 pulau di Aceh oleh Menteri Dalam Negeri, ya kan? Dikasihkan ke Sumatera Utara. Udah meningkat kepada kemungkinan disintegrasi bangsa. Siapa yang jelek? Presiden lagi. Mereka ini hebat mendesain ini. Selanjutnya bulan Juli, seorang pejabat di Kopdiki mengeluarkan wacana BA Call dibatasi hanya untuk mereka yang membeli paket internet premium. Tapi habis itu sampai sekarang belum ada kejelasannya. Ini kan menimbulkan kemarahan masyarakat bertubi-tubi. Bertubi-tubi. Kepada siapa? Ya presiden, karena pemerintah. Akhir Juli, amplop pernikahan dipajaki. Dirjen Pajak, habis itu menganulir, saya tidak melakukan itu. Bayangkan kalau Anda jadi presiden, bagaimana itu? Bisa berkonsentrasi. Kemudian akhir Juli, tanah nganggur selama 2 tahun disita negara. Pada akhir Juli, media sosial dihebohkan dengan kabar tanah nganggur tersebut, heboh di mana-mana. Belum rekening selesai, tambahin lagi tanah nganggur. Akhirnya muncul di media sosial, rekening nganggur 3 bulan diblokir, tanah nganggur selama 2 tahun disita negara, kami nganggur bertahun-tahun, pemerintah tak peduli. Tapi muncul lagi, waspada, janda yang 2 tahun bisa disita oleh pemerintah. Muncul itu. Habis itu menterinya menanggapi semuanya, memangnya mbahmu bisa bikin tanah? Menterinya seperti itu. Seorang menteri bicara seperti itu, bukannya mendinginkan, tapi seperti itu. Untung belum ada pati itu. Dan akhirnya minta maaf. Keributan demi keributan itu masih terus berlanjut. Karena bulan Juli itu harus puncaknya sampai Agustus, maka bulan Juli ada lagi. Ketika Presiden memberikan abolisi dan amnesti untuk Thomas Lembong dan Hasto, keputusan Presiden diserang. Saya tahu yang menyerang itu adalah gabungan YouTuber Nusantara. Akhirnya majulkan Prabowo. Itu tujuan mereka memang.
Bahkan saya yakin Bapak Ibu sini mungkin setengahnya lebih sudah membenci sama Prabowo. Iya kan? Saya bicara tenang. Kenapa? Kami itu adalah organisasi yang mandiri dari orang-orang intelektual yang sudah final, maka kami tidak mencari posisi. Saya ulangi, kami tidak mencari posisi, tapi kami mencari kontribusi apa yang bisa diberikan kepada negara ini agar selamat. Jadi jangan dibilang saya orangnya Prabowo, bukan. Ketika pemilu kemarin, saya tidak. Bahkan dari diskusi, apakah kami kita bubarkan karena sudah memasukkan politik praktis? Jangan. Itulah hebatnya kami. Lebih baik kami nonaktif sementara memilih. Ya silakan. Ya tinggal 10 sampai 11 orang saja. Kalau kita diskusi. Orang bilang Barangkali Sakti biar saja. Sampai sekarang ada nggak anggota kami yang masuk pada posisi dari kami? Nggak ada kan? Karena kami bukan mencari posisi. Tidak. Tapi kontribusi apa yang bisa kami berikan untuk negara? Kemudian 8 Agustus 2025, Menteri Keuangan lempar wacana rakyat untuk ikut urunan dan partisipasi untuk gaji dosen. Di kampusnya Pak Saganda itu udah ngomongnya itu. Kan sama aja menurunkan bahwa dosen-dosen itu adalah orang yang tidak perlu dihargai. Ini jangan sembarangan, nih kata-kata ini sangat luar biasa ini. Nah, kemudian puncaknya tanggal 13 Agustus 2025, Ibu Besar di Pati menolak kenaikan PBB sebesar 250. Terjadi keributan. Ya ada kesalahan kepemimpinan, ya. Tapi inilah yang saya katakan bom waktu yang didesain dengan cara cerdas. Saya ulangi, bom waktu yang didesain secara cerdas untuk mempercepat penurunan Prabowo digulingkan. Sudah nggak tahan supaya anaknya naik. Boleh saya bilang seperti itu. Memang benar seperti itu kan ide. Intinya. Karena apa? Sepanjang 10 tahun dana transfer ke daerah, tolong grafiknya. Selama 10 tahun dana transfer ke daerah, baru sekarang ini lebih kecil dari 10 tahun yang lalu. Padahal di daerah-daerah, dana transfer daerah dan lain sebagainya, itu 30%, rata-rata ya 30% untuk belanja pegawai. Nah, ketika itu dipotong, bingung bupati. Ada yang bupati nggak bisa bayar gaji kan? Maka dinaikkan lah itu. Tujuannya apa? Agar terjadi seperti Pati di mana-mana, sehingga ngepung ke Jakarta. Dan Pati itu adalah sebagai latihan. Kalau kamu digini loh, berani aja. Polisi juga bisa kaki usir dan sebagainya. Ini sangat berbahaya. Lalu pertanyaannya, apakah kita akan diam seperti ini? Apakah kita ikut bagian dari sabotase struktural untuk ikut menjatuhkan Prabowo Subianto? Pergantian pemerintahan setiap saat bukan menambah kesejahteraan, tapi mendapatkan kebangkrutan. Kenapa? Ada satu hal lagi, tolong didiskusikan dalam ekonomi. Saya bertanya, pertanian di Amerika dengan benua yang banyak datang, dengan teknologi pertanian, dengan bibit yang berkualitas, kira-kira lebih bagus di Amerika atau di Indonesia? Lebih efisien di Amerika atau di Indonesia? Logika berpikirnya kan di Amerika kan? Maka di Amerika kira-kira lebih murah nggak dari Indonesia? Lebih murah. Begitu 0%, Bung, lebih murah 20% aja. Habis di sini masuk. Mulai dari gandum, jagung, kalau perlu padi. Akhirnya petani bukannya tidak mau, ya rugi dia. Inilah sangat-sangat berbahaya. Karena begitu ini terjadi, tidak ada pertanyaan lagi, begitu di stop, mati kita semua. Ini juga proses dari penguasaan wilayah dengan cara shock. Kita bicara Cina, taruhlah Tokopedia atau apa, dibeli. Tokopedia itu kan sebagai sarana untuk menjual di samping barang-barang dari luar, dari Cina juga, tapi UMKM juga. Betul juga ya? Ketika saya sudah beli ini, saya tinggal ngomong, punya mau dijual, tapi harus setor saya di bawah 20% lagi. Totalnya 100 cuma 80. Anda mau nggak apa-apa. Akhirnya UMKM jatuh. Distribusi. Sekarang saya juga menyelenggarakan distribusi juga. Saya pindah ke distribusi yang dibuat oleh Pak Antoni, saya bilang gitu. Karena lebih murah 50%.
Kalau Anda ikut juga silakan bersaing, nggak bisa hidup. Artinya apa? UMKM habis, usaha semuanya habis, dikuasai oleh mereka. Dua negara besar ini sama-sama menghancurkan kita dengan cara yang sistematis. Itulah yang seharusnya sama-sama kita pikirkan, bahwa negara kita ini sedang diincar sejak dahulu kala sampai dengan sekarang, sejak zaman Portugis, Spanyol sebagainya sampai dengan sekarang. Dan dalam kondisi seperti ini, saya menghimbau, saya bukan orangnya Pak Prabowo, saya bukan siapa-siapa, saya adalah kami yang harus menyuarakan apa adanya. Gak ada alternatif lain. Mari kita bergandengan tangan, kohesi nasional yang sudah pecah kita perbaiki. Hukum yang tajam ke atas terbalik, tajam ke bawah, tumbul ke atas, kita perbaiki. Tata krama budaya yang hilang, perbaiki. Dengan apa? Ya kita ngajak demo kepada presiden. Masa udah tahu seperti itu masih mempertahankan menteri-menteri yang seperti itu? Seperti yang Bung Rocky bilang. Iya dong. Kita sudah memperingatkan seperti ini, Bung Rocky semuanya mengingatkan. Jelas. Dan buktinya usaha yang seperti itu sudah ada. Kemudian sudah dihianati dengan sistematis seperti ini. Masih tetap. Aneh dong. Memang saya sadar tidak mungkin begitu cepat. Ada tahapan-tahapannya karena struktural ini yang saya katakan sabotase struktural itu berlapis, mulai daripada menteri, deputinya sampai ke bawah. Karena yang menentukan deputi kementerian kan TPA, tim penilaian akhir, yaitu ada BIM, kemudian dipimpin Wapres, kemudian waktu itu kementerian terkait terus dihapuskan. Jadi cukup BIM aja Pak, itu dia saya dengar 5 Pak, udah nggak bisa cari lagi kan? Geser. Jadi orang mereka semuanya sudah masuk. Inilah yang saya katakan di hari ulang tahun kelima ini, kalau kita ingin reuni Indonesia ke depan, kita selamatkan sama-sama Indonesia. Setelah kita tahu permasalahan-permasalahan ini, tidak mengandalkan ini fakta semuanya ada, saya sampaikan.